ngomong di depan kamera itu nggak susah kalau kalian nggak grogi. Jadi kayak mana bang supaya nggak grogi? Gini caranya supaya kalian nggak grogi, kalian tengokin aja muka kalian sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Aku siapa? Aku di mana? Kaget kalian kan? Nampak muka aku lagi. Oke, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube ya, yang semua yang ada di Indonesia ini. Ya, kembali lagi bersama aku. Udah sekian lama aku gak ngupload video. Nah, kali ini aku ngupload video. Ya, siapa tahu ada yang nyariin aku kan. Makanya aku ngomong kayak gitu. Kalau nggak ada yang nyariin aku ya parah kali lah kalian ya kan. Bagi kalian semua yang bertanya-tanya, "Bang, kok jarang upload?" Ya, namanya aku kerja ya kan, sibuk skripsi juga. Jadi ya maaf lah ya kan, jarang-jarang upload. Tapi ini aku aku usahakan lah ya kan, demi teman-teman tercinta semua. Nah bro, di video kali ini aku ingin bahas ya seputar informasi, seputar pertanyaan-pertanyaan kalian, seputar ya semoga ya yang bisa aku buat video yang bisa bermanfaat juga untuk teman-teman subscriber, teman-teman ya pokoknya yang nonton inilah. Ya walaupun yang nonton ini masih 20 orang, tapi nggak apa lah. Jadi gini, kemarin di video aku yang kemarin itu, yang semalam itu, kalau kalian nggak tahu kemarin semalam, kalau nggak tahu semalam ya kemarin gitu kan. Jadi ada yang bilang seperti ini, "Bang, apa? Tolong dong kasih tips atau trik gimana supaya kita nggak canggung ngomong di depan kamera." Pas kali ini bro. Nah jadi kayak gini, sebenarnya ngomong di depan kamera itu nggak susah kalau kalian nggak grogi. Jadi kayak mana bang supaya nggak grogi? Gini caranya supaya kalian nggak grogi, kalian tengokin aja muka kalian sendiri. Nah udah kalian tengokin muka kalian sendiri kan, kalian tengokin aja muka kalian kayak gini sendiri, ya udah tengokin aja besok guys. Tadi itu bercanda ya. Jadi aku ada beberapa tips untuk teman-teman semua, termasuk yang nanya kemarin gimana sih caranya supaya kita tuh ngomong di depan kamera itu nggak canggung gitu, nggak malu-malu, nggak senyum-senyum sendiri gitu kan. Jadi ada sebenarnya ini nggak hanya untuk kita ngomong di depan kamera ya, tapi untuk ngomong di khalayak banyak juga. Ya misalkan kalian itu diundang menjadi moderator ataupun menjadi MC. Gimana sih bang caranya? Nah tips yang pertama, kalian itu harus latihan dulu guys. Latihan ngomong di depan cermin. Jadi anggap aja itu audiens itu atau orang-orang yang melihat itu ya diri kalian sendiri dulu. Jadi misalkan contoh seperti ini depan kaca gitu kan. Ya udah kalian ngomong gitu kan, ngomong. Tapi ngomongnya itu kalian perhatikan muka kalian sendiri. Jangan kalian perhatikan kacanya, nanti kalian perhatikan kacanya ada yang lain gawat kalian pingsan kan gitu. Jadi itu kalian ya ngomong lah, terserah kalian mau gaya kayak mana, mau jungker balik kalian sih terserah kalian ya kan. Yang penting ya udah kalian ngomong gitu. Kalian usahakan kalian tatap diri kalian sendiri. Kalian ngomong, belajar ngomong depan depan cermin. Cerminnya jangan cermin yang kecil itu, cermin yang besar ya. Kalau nggak ada cermin yang besar ya belilah pula, bermodal sedikit kalau kalian mau usaha kan gitu. Tips ini sebenarnya ampuh untuk dilakukan oleh siapapun. Tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang baru-baru pemula, ini sangat dianjurkan gitu. Termasuk kita ngomong di depan kamera. Nah ini dilakukan jangan hanya sekali, tapi berulang kali sampai kalian menemukan jati diri kalian, sampai kalian itu benar-benar yakin, ya aku udah bisa, ya aku nggak bakal malu, aku percaya dengan diriku sendiri. Nah barulah kalian masuk ke tips yang kedua. Yang kedua apa itu bang? Yang kedua yaitu membuat perencanaan yang matang. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini.
setelah kalian percaya dengan diri kalian sendiri, tips yang pertama tadi yaitu ngomong di depan kaca, ya, ngomong di depan kaca. Lalu kalian itu membuat perencanaan yang matang. Membuat perencanaan yang matang itu adalah ketika kamu sudah mulai merasa percaya diri, selanjutnya persiapkan poin-poin penting yang akan kamu bicarakan di depan kamera dengan perencanaan yang matang. Hasil video kamu lebih terstruktur. Kalian ngerti? Kalau kalian nggak ngerti, sama aku juga ngerti. Guys, kalau kalian sudah membuat perencanaan yang matang, ketika kalian ngomong di depan kamera seperti ini nih, kalian nggak bingung apa yang mau aku bilang, gitu loh. Jadi bisa tersusun gitu, skemanya itu bisa. Oh, setelah ini, setelah ini. Nah, gitu. Jadi dia nggak bolong-bolong, nggak loncat-loncat, gitu loh. Seperti itu. Jadi ini trik yang kedua ini ya termasuk sangat ampuh juga, gitu kan. Dan yang berikutnya, trik yang ketiga supaya kamu bisa berbicara di depan kamera dengan lancar. Oke, yang ketiga yaitu membuat skrip. Ya, membuat skrip. Membuat skrip itu apa nggak sama bang dengan membuat perencanaan yang matang? Oh, beda. Membuat perencanaan yang matang itu adalah yang tadi yang kujelaskan tadi. Kalau kalian nggak ngerti, kalian skip lagi, kalian putar lagi ke belakang, ya kan? Aku malas jelaskan lagi, ya kan? Udah, oke. Udah kalian skip, udah paham kalian kan maksudnya? Nah, yang ketiga ini yang membuat skrip. Membuat skrip itu adalah membuat skenario. Kalau kalian paham, membuat skenario seperti cerita, jalan cerita, seperti apa ceritanya. Nah, itu dituliskan lewat skrip. Ya. Jadi kalau misalkan seperti drama-drama itu nggak menutup kemungkinan memang itu menggunakan skrip. Jadi kalau kita nggak menggunakan skrip, jadi kita nggak tahu seperti apa seperti apa jalan cerita itu nggak tahu gitu. Makanya lah di situ kita membuat skrip, tulisan-tulisan lah gitu. Jadi kalau kamu masih gugup berbicara, ini aku baca artikelnya. Kalau kamu masih gugup berbicara di depan kamera, karena cara yang paling mudah dilakukan ialah dengan membuat skrip. Jadi kamu hanya tinggal membaca skrip tanpa jeda agar terlihat lebih profesional. Gitu guys. Jadi ya nggak sulit, yang penting ada kemauan kan gitu. Jadi kalau kita misalkan tidak menggunakan skrip, ya itu tadi guys, bingung mau ngomong apa gitu. Nah, skrip sama skripsi, untuk yang lagi nyusun ini, skrip sama skripsi beda kan. Itu kalian baper buat. Next, yang nomor 4. Nomor 4 tuh apa bang? Gunakan bahasa sehari-hari. Maksudnya gimana bang? Ya udah, kalian kalau mau ngomong di depan kamera atau di depan kamera lah terkhususnya kan, gak usah kalian pakai bahasa yang kayak mana ya, sok-sok keren gitu ya. Lo gue apa sih? Kalau misalnya masih canggung, kalau mau misalkan ngomong kau ya udah kau, saya ya saya, aku ya aku, nggak usah saya apa sih? Gitu loh. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa dengan bahasa sehari-hari, ya udah pakai itu dulu. Sembari kalian belajar untuk memperbaiki bahasa kalian, seperti itu. Jadi yang keempat ini, penggunaan bahasa sehari-hari biasanya lebih disukai dibandingkan menggunakan kalimat yang panjang dan formal. Bahasa sehari-hari memperlihatkan diri kamu yang humble juga kepada penonton. Gitu. Jadi kita lebih tampak percaya diri dengan bahasa sehari-hari kita. Seperti itu guys. Paham ya sampai di sini? Kalian mau pakai bahasa Jawa, ya udah pakai aja bahasa Jawa, nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai bahasa Batak, ya udah pakai bahasa Batak aja. Kalau kalian misalnya mau pakai bahasa alien, ya udah kalian pakai bahasa alien aja. Tapi yang ngerti bahasa alien aja lah pula, yang nggak ngerti ya mampus itu.
Nah, tipsnya apa bang? Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Nah, jadi ini saling berkesinambungan ya, antara menggunakan bahasa sehari-hari dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. So, ketika pasar penonton video kamu anak-anak milenial kalian tahu lah ya kan, plus 62, maka jangan sekali-sekali menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Gunakan bahasa yang ringan, dapat dicerna semua orang. Bukan berarti dicerna lewat ini ya, lewat perut, bukan. Maksudnya itu dicerna lewat otak, lewat pikiran, lewat ya itulah, lewat pendengaran, lewat itulah pokoknya. Jadi maksudnya seperti ini guys. Kita sesuaikan juga gitu loh maksudnya. Ketika penonton kita itu banyak, ya kita nggak tahu juga sih. Tapi ya gimana sih ya? Aku sendiri itu lebih nyaman dengan bahasa aku yang seperti ini. Menggunakan kalimat yang dimengerti gitu, mudah dimengerti. Siapapun, baik itu orang tua, anak muda, anak kecil, ya mungkin ngerti dengan bahasaku ini. Karena bahasa ini adalah bahasa yang sehari-hari, mudah dimengerti gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pakai bahasa yang terlalu formal. Contoh, saya tidak mengerti mengapa bisa menjadi seperti urgent ini, menjadi seperti apa ini, kayak gitu. Kalau kita mau pakai bahasa yang formal itu ya kita ngomongnya itu ya sama orang-orang yang berpendidikan, yang mengerti, yang tahu bahasa formal gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara di depan kamera, ya udah pakai bahasa biasa aja lah, bahasa pasaran gitu loh. Oke, paham ya guys? Nomor 6 yaitu melatih ton suara. Maksudnya gimana bang? Maksudnya seperti ini. Cara lancar berbicara di depan kamera juga dapat dilatih dengan memperhatikan ton suara. Karena ton suara inilah yang kemudian menjadi daya tarik penonton. Apakah akan menonton video kamu sampai selesai atau tidak? Nah guys, ton suara itu adalah nada suara kita gitu ya. Maksudnya naik turun. Iya, maksudnya penempatan suara, penempatan nada gitu. Kalau misalkan kalian mau marah, ya udah marah aja. Kalau kalian misalnya mau nangis, ya udah nangis aja gitu. Jadi disesuaikan gitu loh maksudnya. Kalau kalian mau tersenyum, ya udah tersenyum aja. Gak usah apa kali gitu, nggak usah tegang kali kayak sempak baru, nggak usah. Biasa aja ya kan. Yang penting ya yang penting lurus baik gitu ya guys ya. Ton suara itu atau melatih ton suara itu sangat penting gitu. Jadi bahasanya itu nggak hanya dalam belajar nyanyi, belajar suara ataupun yang lainnya, itu pakai ton loh. Kita ngomong ini di depan kamera ini juga harus pakai ton atau pakai nada iya, ton suara, nada suara gitu. Harus kita sesuaikan gitu. Supaya apa? Supaya menarik. Ya kan? Supaya menarik. Nah, kalau misalkan kita ngomong datar aja, mukanya datar, saya tidak akan melakukan ini. Siapa yang mau nonton video kayak gitu ya kan? Jadi kayak gitu. Ya kan? Paham kalian kan sampai sini? Oke. Banyak oke. Yang ketujuh, melatih body language. Launge, ya kan? Iya. Yang ketujuh ini melatih body language. Apa itu body language? Ketika kamu berbicara di depan kamera, jangan terlalu menggunakan banyak body language agar penonton tidak pusing. Body language itu seperti apa ya guys ya? Apa bahasa tubuh gitu? Bahasa tubuh. Nah, nggak usah banyak kali gerak. Santai aja. Ketika kalau mau nunjuk, ya udah nunjuk aja, nggak usah kayak gini kali gitu loh. Kecuali kalian itu membuat sebuah drama, sketsanya itu adalah drama, skenarinya itu adalah memang bertumbuh ya, itu
itu memang wajib menggunakan body lowner gitu. Tapi kalau kalian misalnya ngomong kamera di depan kamera seperti ini, ya udah, nggak usah banyak kali cengkunek gitu. Maksudnya gitu loh. Oke, next yang nomor 8. Lakukan pemanasan. Hui. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Agar tubuh kamu merasa lebih rileks. Ada baiknya kalau kamu melakukan pemanasan terlebih dahulu, bisa dengan menarik nafas dengan panjang kemudian membuangnya. Kita praktekkan ya. Jadi kita harus sebelum membuat video atau ngomong di depan kamera, jadi gini, tarik nafas supaya lebih rileks gitu kan. Tahan, 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 tahan sampai 1 jam, bukan mati. Jadi gitu guys, kalian tarik nafas, tahan, buang. Buangnya lewat mulut, jangan lewat hidung, apalagi lewat bawah, nggak boleh. Jadi kalian buang, kalian tarik, buang, perlahan, gitu. Tarik, buang, begitu. Jadi supaya relax. Oke guys, oke bro, oke like gue semua, paham ya sampai di sini ya? Tidak harus ketika olahraga aja kita itu melakukan pemanasan. Jadi ketika kita mau berbicara pun ya harus melakukan pemanasan supaya pemikiran kita, otak kita ini bisa rileks, jantung kita ini ya bisa rileks, normal gitu kan. Jadi kayak mana bang jantung yang nggak normal itu ya? Kalau ketika kita mau ngomong atau mau ngomong depan kamera nih yang nggak biasa, pasti jantungnya dadu. Padahal yang ngomong ya cuman aku sama kamu gitu loh. Ya aku kau kecuali tahu siapa gitu, kecuali banyak orang yang nonton gitu loh, baru dagdeg gitu kan. Tapi ya udahlah, ya itu tadi kita harus tarik nafas, pemanasan dulu ya kan, pemanasan supaya rileks. Nah itu tujuannya, supaya rileks, cuman itu tujuannya. Oke, next yang nomor 9. Lakukan senam wajah. What? Senam wajah? Jadi sekilas terdengar aneh. Ya emang aneh, aku juga bacanya aneh gitu kan tadi. Sekilas memang terdengar aneh jika sebelum berbicara di depan kamera harus melakukan senam wajah. Senam wajah akan membantu melemaskan otot-otot wajah dan badan. Oke. Jadi guys, senam wajah gimana ya? Ya aku baru tahu ini gitu loh. Senam wajah mungkin ya gini ya, supaya lebih rileks gitu kan. Sama aja sih sebenarnya lakukan pemanasan dengan lakukan senam wajah. Ya mungkin kalau ya itu tadi sih, melatih kalau misalkan senyum ya senyum, tertawa ya tertawa, merengut ya merengut, marah ya marah gitu. Supaya nggak, kalau kita merengut kita kayak senyum gitu kan, kita paksain. Gak enak kayak gitu, ya kan? Gitu guys. Oke, nomor 10. Konsisten berlatih. Nah, memang segala sesuatunya itu memang harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten, bro, lekku semuanya, jangan mimpi kalian mau jadi. Itu aja. Jadi marah. Oke, jadi maksudnya gini. Jika kamu terus berlatih dengan konsisten berbicara di depan kamera, maka akan terbiasa berbicara dengan natural. Jadi ini aku juga termasuk lagi belajar gitu kan, lagi belajar juga gitu. Tapi aku yang berbagi tips untuk teman-teman semua siapa yang ingin menjadi seperti saya. Karena aku kan siapa-siapa. Oke, jadi itulah 10 tips atau triknya supaya teman-teman itu bisa berbicara dengan lancar, dengan tidak hati yang dagduk-dagduk, ya dengan enak lah, relax itu belajarnya, ngomong depan kamera supaya nggak malu-malu gini lagi gitu ya kan, supaya
supaya lancar gitu ya. Jadi aku punya pesan buat teman-teman semua, kalau kalian misalkan selain dari 10 tips atau trik yang aku ambil dari internet ini pengalaman aku pribadi, tambahan ini ya. Jadi gak usah malu nggak mencoba gitu kan ya, belajar terus, pantang menyerah gitu kan, seperti pejuang kita di zaman dahulu gitu. Tambahan dari aku supaya kalian bisa berbicara di depan kamera dengan matang, atau nggak malu-malu ataupun nggak grogi. Anggap aja semua itu apa ya, anggap aja ya udah, ini hanya sekedar mainan gitu, ini sekedar hobi gitu, ini adalah yang kita sukain. Nah, gitu. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, otomatis itu akan mengikut menjadi sebuah kesenangan untuk diri kita. Jadi kalau ketika sudah senang di dalam diri kita, itu akan mengikut itu. Kita akan menjadi rileks, kita akan ya menjadi senang lah intinya. Jadi kita sudah senang, ya udah, jalannya itu ya udah lurus aja gitu, santai aja gitu. Intinya itu guys. Paham lah ya? Aduh, kalau kalian nggak paham ya nggak apa-apa gitu kan ya. Aku harap kalian paham supaya aku dapat pahala juga kan gitu. Gak usah banyak-banyak kali aku ngasih materi, kalau itu aja udah paham aku alhamdulillah. Ya mungkin ini aja video dari saya ya. Mohon maaf juga untuk teman-teman semua yang lagi nunggu-nunggu video dari saya. Bang, videonya kok kenapa sih ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, yang itu. Jadi channel aku itu guys, channel aku itu sebenarnya itu berisi vlog ya, vlog, karena aku juga suka ngevlog, mereview, terus ya bagi-bagi tips gini. Jadi aku terfokus ketiga ini sih channel aku ini gitu. Jadi buat kalian yang, Bang, kenapa sih nggak konsisten amat sih sama channel YouTube-nya, satu-satu aja dong? Ya gimana, aku nyamannya sama 3 ini, gak mungkin aku buat 3 channel lah. Lucu kalian. Ya udah, kalian nikmatin aja ya, selagi aku buatnya ini enak ya udah gitu kan. Aduh, mau jatuh. Oke, itu aja lah ya guys ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian misalnya suka dengan video ini, kalian like, ya kalian bantu subscribe juga lah ya kan. Ya karena subscribeku ini naik turun, aku kadang-kadang gerem juga gitu. Tapi ya udahlah, namanya perjalanan itu ya nggak mungkin lurus-lurus aja, nggak mungkin mulus-mulus aja kan. Jadi aku minta tolong sama kalian bantu subscribe lah. Komen aja, misal kalian mau minta buat video tutorial ini, atau minta bang tips ini dong, ya udah tulis aja di kolom komentar, ntar aku buatin. Oke, guys, jangan lupa di share juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan bosan-bosan, tetap di sini aja di channel Rama Doni, channel terkece, termantap ya. Oke guys, terima kasih. I love you my friend, always the best for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.